Ini efek dari ulahnya dia. Menyeramkan ya. Itu adalah teman kamu sebenarnya. Iya. Bau menyan gitu ya. Ya sih. Kayaknya bau Baunya dupa kenapa? menyan gitu. Kayak bau dupa atau menyan dibakar. Padahal kan ini kan apa dalamnya itu? Apa dalam jimat itu tadi? Oh iya, jimat itu ya. Kayaknya tadi ada serbuk gitu. Ada serbuk jimat ya. Ya gawat ini. Ini sebenarnya bentrokan energi antara dia dengan makhluk halusnya sehingga membuat api. Api kan salah satu gambaran dari makhluk halus juga. Itu kan saya gambar warna merah tuh. Ternyata ada api juga ya. Tapi saya merasa bukan dari itu. Tapi siapa? Tapi makhluk apa? Nggak tahu juga. Dia lagi nggak bisa terkoneksi dengan dunia dimensi yang sebelah sana. Jadi saya rasa tidak usah dipaksakan. Yang penting kita di sini selamat. Tadi kita mau dicelakain gitu loh, apinya sampai gede. Untung nggak nyamber ke celana. Yang Anda rasain setelah dibakar apa? Agak enteng aja. Enteng maksudnya? Apa badannya agak enteng aja. Badannya agak enteng. Enteng aja. Iyalah, itu udah pecah semua. Agak enteng. Dia udah keluar semuanya. Jinnya. Mau diapain lagi kan juga udah terendam. Jin-jinnya udah pada hilang. Metek gitu. Saya curiga satu hal. Di rumah kamu masih ada banyak barang ya? Kalau rumah bukan di sini sih, di Jawa sana. Cuman nggak tahu barangnya kemana aja, nggak tahu. Hilang gitu aja. Barangnya apa? Di batu-batu juga. Batu-batu juga. Mengerikan sekali ya. Baik. Ini sih luar biasa ekstrim menurut saya. Dengan makhluk yang seperti itu, kemudian ada kebakaran kecil gitu, itu menyebabkan satu trauma buat saya juga sih, shock terapi juga ya. Bahwa sebenarnya air kenapa bisa dibakar seperti itu. Bisa. Ada apinya dan dia kayaknya mau Dia mau berontak. Kayak berontak berontak. gitu. Masukin badan sini nggak bisa, malah nunjukin barang. Gituin. Ya nggak mau, saya kan tadi mau interaksi, mau panggil dia nggak mau. Iya. Jadi ketika dia nggak masuk malah nunjukinnya ke sini. Eksistensinya pok gitu. Serem banget. Untung ini ya. Saya takutnya ada sesuatu yang jatuh menimpa saya atau apa. Wow, apinya memang besar ya. Besar, Jalan makin susah lebar banget gitu. ini. Saya pengen memberi nasihat bahwa ya udah nggak usah pakai ini untuk melorotin ya, gitu ya. Kalau memang jodoh seseorang, jodoh mau takdir apa segala maunya kan udah diatur yang di atas. Betul. Ya kan, kalau pakai gini-ginian nggak murni ya. Menurut saya kamu nggak usah ini. Kemudian kalau di rumah masih ada tolong dibuang-buangin gitu. Kecuali barang kenang-kenangan ya. Kalau misalnya dari orang tua yang kenang-kenangan banget, jangan. Maaf, aku mau nanya boleh? Silakan. Silakan. Memang sebelumnya kenapa sih pernah sakit hati sama perempuan atau gimana? Kok sampai berani kesini? Kalau sakit hati sih enggak ya, soalnya sebelum pakai kayak gini juga mudah buat dapetin cewek. Gampang juga maksudnya? Iya, nggak usah pakai gini dulu juga gampang. Cuman karena tuntutan ekonomi, seiring berjalannya waktu, ngapain kalau mau main cewek tapi nggak ada itu kan ngapain gitu kan? Cuman buat apa ya? Mempermudah aja itu. Kan sebelumnya kamu kan udah gampang sebenarnya kan? Cuma maksudnya nggak ada hasil gitu.
Nggak ada, maksudnya nggak? Bukan nggak ada hasil sih, cuman si targetnya kan orang-orang ini, maksudnya orang berada semua. Takutnya kalau cuman polosan gitu nggak mempan gitu. Jadi Soalnya rata-rata yang ini yang saya deketin sudah bersuami. Sudah punya keluarga. Anda nggak pernah takut atau khawatir suaminya akan ketemu dengan Anda gitu? Kalau ketemu sih udah belakangan tahun 2018 ini juga Pernah? ketemu. Dan Ketahuan. Ya ampun. makanya saya mau hilangin semua ini, mau balik dari nol lagi aja. Ketahuan dilabraknya ribut dong. Ribut. kayak parang. Cuman dia Itu nggak kamu berani. lihat, Ra? Dia nggak senjata gitu. Dia nggak berani sama saya. Dia bawa temen juga nggak berani sama saya. Ngadepin saya nggak berani. Nggak tahu, nggak pernah aja kenapa nggak tahu. Udahlah, mulai dari nol lagi lah, serem. Kalau istri orang dimainin, ya kan? Iyalah. Istri orang dimainin. Sekarang kamu mikir balik lagi aja kalau istri kamu digituin mau Ya, apa? ya, makanya saya mau ngilangin semua, mau kembali ke Normal. Bersih lagi. Normal lagi. Gimana caranya Roy supaya dia bersih lagi? Saya sih pengen banget, jujur terus terang udah nggak usah pikiran-pikiran jorok lagi. Itu yang dia yang ngontrol sendiri. Gimana caranya biar nggak ini lagi, nggak usah pakai pemikat lah. Dan saya cuma pesen, kamu tuh hidup baik-baik, kamu masih ya tergolong muda lah, masih bisa yang baik kerjain daripada melorotin. Udah bangga tahu hasil pelorotan. Iya. Kalau hasil kerja sendiri, keringat sendiri mah. Nikmatnya beda. Tapi jujur ya, Bay. Dan aku ngerasa ya, matanya dia di menit pertama sama menit terakhir tuh agak lebih lega gitu. Beda ya? Lebih. Saya udah lepas nih. ada ya tadi setelah tadi kejadian kayak sebelah udah separuh badan udah enteng gitu. Iya. Udah beda sih matanya, lebih kelihatan fresh. Ya tinggal separuh lagi, berarti tinggal usaha dari Cuman diri sendiri kalau yang untuk sosok ini saya juga bingung juga, maksudnya saya belum pernah ketemu dia. Iya. Pasti ini kamu nggak ketemu dia datangnya sembunyi-sembunyi kan. ya. Dan nggak kelihatan. Nggak kelihatan, melalui nafsu kamu, dia menyamar jadi nafsu kamu dan berubah jadi hubungan badannya tuh kayaknya kencang banget. Lihat deh bentuk postur badan dia lebih gede dari kamu. Jadi ini tuh kayak seksual gitu. Jadi kayak merasuk dan jadi manifestasinya ke nafsu itu sih. Dia mungkin nggak satu saat minta tumbal juga nih. Pastinya, pasti. Semua makhluk halus yang kayak gini-ginian ujung-ujungnya pasti ada tumbal. Berarti harus pelan-pelan dihilangin prosesnya. Proses pelan-pelan. Apa yang mau disampaikan Roy terakhir buat Gio? Sudah sih, saya rasa sudah cukup. Jadi saya udah cukup senang juga pas menit terakhir ini kamu udah mulai beda matanya, udah mulai ngelepas. Oke, Sylvia, ada yang mau disampaikan? Paling sekarang sih lebih dimantepin hati aja ya. Ikhlasin hati bener-bener. Kalau kamu mau rubah, mau dari nol lagi, karena itu pengaruh besarnya. Sekarang Roy udah bantu di sini. Kalau kamunya masih kekeh, kayaknya agak susah gitu. Kalau aku masih dekat nggak bakalan kayak gini. Iya, oke. Itu pesan dari Ya, dengan Anda datang ke sini aja sebenarnya udah ada niat baik sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan niat baik ini justru bisa diperjuangkan dan juga diwujudkan, karena kebahagiaan kan bukan hadiah tapi hasil kerja kita sendiri gitu. Saya melakukan sesuatu untuk meraih kebahagiaan dan sesuatu itu bukan cara pintar seperti ini. Ya, salam untuk keluarga, anak dan istri Anda. Mudah-mudahan kedepannya Anda jauh lebih baik. Terima kasih sudah bercerita di Menembus Mata Batin. Terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih. Kejahatan dalam bentuk apapun akan bertemu dengan pembalasan. Jangan pernah merugikan siapapun, karena segala perbuatan akan kembali pada pelakunya. Karena ingin mendapatkan kekayaan instan, lelaki yang berikut ini justru nekat menyembah siluman. Malam hari ini dia akan kami hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Dudung.
Malam. Silakan. Mas Dudung atau Udung? Udung. Oh, Udung. Oke. Mas Udung, pekerjaan saat ini sebagai apa ya? Saya sebagai terapis dan juga paranormal. Menurut informasi yang saya punya, Anda untuk mencapai kekayaan secara instan itu nekat menyembah siluman, betul? Iya, saya banyak bergaul dengan siluman dan beberapa makhluk gaib. Seperti misalnya? Kuntilanak, gondoruo, Oke. siluman ular. Sering ketemu dengan mereka? Ya, terkadang saya tidur bersama mereka dan sering berinteraksi dengan mereka. Tujuannya benar untuk mencapai kekayaan secara instan. Tidak hanya itu, Tapi ketika orang berbuat yang tidak baik terhadap diri saya, atau saya tidak suka terhadap seseorang, saya akan menyantet orang itu. apa yang terjadi saat menggunakan makhluk-makhluk itu untuk menyantet mereka? Mereka akan keadaannya seperti apa jadinya? Ada yang sakit, bahkan juga ada yang Sudah banyak korbannya. ada beberapa. Anda menerima jasa untuk mengirim santet juga? Ya, Sudah lama, Mas? lumayan lama. Tidak hanya santet, tapi juga pelet. Pelet nih maksudnya untuk mengambil hati wanita? Ya, betul. Oke. Apa tujuan Anda untuk datang ke sini? Saya ingin menunjukkan bahwa ilmu tradisional yang diwariskan oleh leluhur itu ada dan nyata. Itu tujuannya. Ya. Anda mau memberitahu Dan saya merasa bahwa saya sudah menguasai ilmu leluhur itu. Oke. Baik. Anda bersedia untuk menceritakan ini semua ke teman kami Roy Kiyoshi? Bersedia. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja kami undang sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Udung, terlahir pada tanggal 13 Mei 1978. Tinggal di rumah bernomor 409. Saya melihat dia tergila-gila dengan ilmu mistis. Di kehidupannya banyak sekali kegelapan yang mengitarinya. Dia telah menggadaikan nyawanya pada sosok siluman. Saya melihat ada sosok kehadiran siluman di studio pada malam hari ini. Tinggi, besar, dan bertaring juga. Memakan banyak korban dan kematian. Halo, Malam Roy. malam. Silakan duduk. Halo. Wow. Sebelum saya membacakan ini, saya langsung merasakan adanya energi kekuatan supranatural yang sangat kuat sekali dalam tubuhnya Mas Udung ya. Udung. Ya, Udung. Oke, nama Udung dengan tanggal lahir 13 bulan 5 1978. Nomor rumah 409. Oke. Kedatangan Mas Udung untuk membuktikan bahwa kekuatan yang Anda miliki itu nyata. Ya. Anda bisa mengirimkan santet ataupun ilmu pelet. Ya. Santet yang dilakukan bisa sampai sakit ataupun bahkan meninggal dunia. Ya. Betul ya? Oke. Saya melihat banyak makhluk aneh ya, yang aneh banget di Udung. Makhluk yang mengikuti kah atau
makhluk di dalam dirinya Mas Udung ini, Roy? Makhluk yang ada dalam dirinya Mas Udung. Dan saya merasakan Mas Udung kekuatannya, lihat deh matanya Mas Udung. Tuh. Iya. Iya, dari tadi soal matanya. Tapi di Kayak sini mencari sebenarnya sesuatu. kalau misalnya saya nanya kembali, apakah memang kamu ingin melepaskan atau apa tujuannya untuk datang kemari? Tujuan Anda tuh datang ke sini apa sebenarnya? Tanya Roy. Mas Udung. Mas Udung. Roy, Oi. Saya melihat ada makhluk yang datang di sini buat. Anda bisa mendengarkan Kamu, pertanyaan? Mas, takut dengan saya atau meragukan saya? Saya nggak takut dan saya nggak meragukan Anda. Tapi kalau Anda punya niat baik, Ada yang mau kenal sama Mas? Kamu penyembah siluman ya? Di sini saya merasakan adanya. ada yang mau kenal maksudnya Mas Udung tuh apa ya? Teman saya, Hah. dia suka sama Mas. Siapa? Siapa? Wujudnya kuntilanak sebenarnya. Dia ada di sekitar Anda sekarang. Dan Anda bisa merasakan. Sangat. Dan dia bilang ke saya untuk menatapnya terus. Karena ketika saya menatap Mas, dia menatap Mas juga. Kuntilanak, kuntilanak. Apakah yang saya gambarkan nih temannya Mas?